Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Putri Sofiatun Muzafar dengan NIM 1224160108 dari kelas SI 24 SIM 2 pagi. Pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan proyek akhir mata kuliah konsep data warehouse dan data mining dengan judul segmentasi pelanggan e-commerce menggunakan e-means, clustering, dan PCI. Proyek ini saya kerjakan sebagai bagian dari ujian akhir semester genap tahun akademik 2025 sampai dengan 2026 di bawah bimbingan Bapak Agus Rivaldi Eskom. Tanpa berlama-lama, mari kita mulai. Pertama saya akan menjelaskan studi kasus dataset yang saya gunakan. Studi kasus yang saya pilih adalah kategori clustering. Clustering ini metode sangat relevan dengan kebutuhan bisnis nyata, khususnya di industri e-commerce. Latar belakang masalahnya ini, di era e-commerce yang semakin kompetitif, perusahaan retail online seringkali menghamburkan anggaran pemasaran karena kampanye mereka bersifat generik, tidak tepat sasaran. Untuk mengatasi hal ini, kita perlu memahami siapa pelanggan kita dan bagaimana perilaku belanja mereka secara relevan. Untuk itu, saya menggunakan dataset publik dari Kaggle, yaitu dataset Customer Segmentation RFM yang bisa diakses di link berikut. Sini ya. Dataset ini berisi 8.000 baris data dengan 10 kolom variabel yang memenuhi syarat minimal 5.000 data sesuai ketentuan soal. Dataset ini mempresentasikan pelanggan sebuah platform e-commerce Indonesia dengan data demografis dan metrik RFM, yaitu resensi, frekuensi, dan monitori, yang merupakan standar industri untuk menganalisis nilai pelanggan. Variabel dalam dataset ini meliputi customer ID, gender, usia, age, kota, pendapatan tahunan, spending score, lalu 3 variabel RFM yaitu resensi dalam hari, frekuensi per bulan, dan monetary value dalam Rp1.000, serta kategori produk favorit. Tujuan proyek ini adalah mengelompokkan 8.000 pelanggan ke dalam 5 segmen bermakna menggunakan algoritma K-means clustering yang dikombinasikan dengan PCA dengan target Silhouette score minimal 0,80 sebagai kriteria keberhasilan. Di sini kan ada framework CRISPDM dan datasetnya ya di sini. Seluruh proses analisis dalam proyek ini mengikuti framework CRISPDM yang merupakan standar metodologi data mining industri. CRISPDM terdiri dari 6 fase, yaitu ada business understanding, data understanding, data preparation, modeling, evaluation, dan yang terakhir itu development. Sekarang kita akan masuk ke proses coding satu persatu mengikuti fase-fase ini. Jadi fase pertama itu ada business understanding ya. Di sini sudah saya jelaskan di bagian sebelumnya, ada latar belakang dan tujuan proyek dan manfaat analisis. Sekarang kita masuk ke fase 2, yaitu data understanding. Nah, sel pertama berisi import semua library yang dibutuhkan Pandas dan NumPy untuk manipulasi data, Matplotlib dan Seaborn untuk visualisasi. Lalu dari scikit-learn kita import K-means, standard scalar, PCI, dan metrik evaluasi, Silhouette score, serta Davis Boolean index. Nah, di sini penjelasan tahapnya itu data understanding bertujuan untuk memahami struktur isi dan kualitas dataset sebelum dilakukan processing, meliputi eksplorasi awal data, pemeriksaan missing value, statistik deskriptif, dan visualisasi distribusi variabel. Dan selanjutnya ya, dan ini setelah ini di running akan muncul seperti ini outputnya. Selanjutnya ada load dataset. Sel berikutnya adalah load dataset ya. Hasilnya kita mendapatkan konfirmasi 8.000 baris data dan 10 kolom. Kita bisa lihat preview 10 baris pertama di sini. Ini ya, 10. Lalu kita periksa statistik deskriptif. Kita bisa lihat nilai minimum, maksimum, rata-rata, dan standar deviasi setiap variabel numerik. Di sini udah ada ya, ada ininya. Setelah itu ada check missing value. Di sini ini codingannya.
Nah, untuk missing value sendiri menunjukkan hasil nol, tidak ada data yang hilang sama sekali di seluruh dataset. Ini artinya data kita bersih dan siap diproses. Di sini kita bisa lihat distribusi variabel kategori, persebaran gender yang relatif seimbang antara male dan female, distribusi pelanggan berdasarkan kota dan kategori produk favorit pelanggan. Nih, ada distribusi gender, distribusi variabel kategori produk favorit. Lalu distribusi variabel numerik, ada 6 histogram, ini menunjukkan bentuk distribusi data usia, pendapatan, spending score, dan variabel RFM. Garis merah di setiap histogram menandai nilai rata-rata. Dan di sini ada heat map. Nah, korelasi ini memberikan insight penting. Monetary value berkorelasi positif kuat dengan frekuensi, artinya semakin sering pelanggan berbelanja, semakin besar nilai transaksinya. Sementara resensi berkorelasi negatif dengan frekuensi pelanggan yang aktif memiliki nilai resensi yang kecil. Selanjutnya ada black spot ya di sini. Terakhir, di fase ini deteksi outlier menggunakan box plot IKR. Titik-titik merah adalah outlier setelah dihitung. Persentase outlier ini di semua variabel masih di bawah 5%, sehingga kita memutuskan untuk tidak menghapus outlier karena mereka mempresentasikan perilaku nyata ke pelanggan ekstrim. Oke. Ini ada ya. Peringkasan outlier per variabelnya. Ada keputusan oleh tidak dihapus karena kita lanjut ke fase 3, yaitu data preparation. Penjelasan sekarang kita masuk ke fase 3, data preparation. Ada 4 langkah utama di fase ini. Langkah pertama, seleksi fitur. Dari 10 kolom, kita pilih 6 fitur numerik yang relevan untuk clustering, yaitu age, annual income, spending score, resensi, frekuensi, dan monetary value. Kolom kategori seperti gender dan kota tidak dimasukkan karena K-means bekerja dengan data numerik. Ini yang kita ambil 6 fitur, dan ini data missing value-nya tetap masih nggak ada ya. Nah, di sini. Langkah kedua, kita normalisasi dengan standar scaler. Ini langkah penting karena fitur memiliki skala yang sangat berbeda. Monetary value dalam ribu rupiah, frekuensi dalam satuan kecil, usia dalam puluhan. Tanpa normalisasi, fitur berskala besar akan mendominasi hasil clustering. Standar scaler mengubah semua fitur menjadi Z-score dengan mean mendekati 0 dan standar deviasi mendekati 1. Ini ada grafik histogram setelah normalisasi. Kita bisa lihat hasilnya di sini, semua distribusi sekarang berpusat di sekitar 0. Ini selanjutnya ke PCA ya. Langkah ketiga. Langkah ketiga, reduksi dimensi PCA. Kita kompres fitur menjadi hanya 2 komponen utama, PC1 dan PC2. Hasilnya luar biasa. PC1 menjalankan sekitar 70% variance data, dan PC2 sekitar 24%, sehingga total kedua komponen ini menjelaskan lebih dari 94% informasi dari data asli. Ini berarti kita hampir tidak kehilangan informasi sama sekali. Nah, di sini ya. Biplot di sebelah kanan menunjukkan kontribusi arah setiap fitur ke ruang PCA. Ini membantu kita memahami makna PC1 dan PC2. Selanjutnya, fase 4 adalah modeling. Saya menerapkan 2 algoritma clustering untuk dibandingkan. Nah, ini dia. Sebelum training, kita tentukan dulu jumlah cluster optimal menggunakan elbow method dan silhouette score. Dari grafik kiri, elbow method terlihat siku atau patahan tajam terjadi di K sama dengan 5. Dari grafik kanan, silhouette score tertinggi juga ada di K sama dengan 5 dan sudah melampaui target, yaitu 0,80. Jadi kita pilih K5. Model pertama yaitu K-means clustering. Nah, ini model pertama yaitu K-means clustering. Kita training K-means dengan K5 pada
data PCA parameter n underscore n underscore init sama dengan 20 dan max underscore iter sama dengan 500 memastikan algoritma konvergen ke solusi optimal. Hasilnya terbentuk 5 klaster dengan distribusi yang relatif seimbang. Sekarang ini scatter plotnya. Di scatter plot ini kita bisa lihat 5 kelompok warna berbeda yang terpisah dengan jelas di ruang PCA. Tanda X hitam adalah centroid setiap klaster. Visualisasi ini membuktikan klaster kita terbentuk dengan baik dan tidak saling tumpang tindih. Di sini ada bar-barnya. Bar chart di sebelah kanan menunjukkan profil termormalisasi setiap klaster. Kita bisa langsung membandingkan karakteristik masing-masing segmen. Nah, selanjutnya ada dendrogram ya. Model kedua yaitu agglomerative hierarchical clustering. Sebagai pembanding, saya juga menggunakan agglomerative clustering dengan metode word. Dendrogram ini dihasilkan dari sampel 300 data garis merah horizontal di sini menunjukkan threshold pemotongan yang menghasilkan 5 klaster. Hasil scatter plotnya pun menunjukkan pemisah klaster yang baik. Oke, sekarang bagian yang paling penting ada fase 5 yaitu evaluation. Saya menggunakan 2 numerik evaluasi standar. Yang pertama Silhouette score, mengukur seberapa baik setiap titik data cocok dengan klasternya sendiri dibanding klaster lain. Rentangnya -1 sampai +1, semakin mendekati 1 semakin baik. Yang kedua Davis Boolean atau DBI, yaitu mengukur rasio kemiripan dalam klaster terhadap jarak antar klaster. Semakin kecil nilainya semakin baik. Ini hasil Cummins mendapatkan Silhouette score 0,8446 dan Davis Boolean mendapat 0,2161. Agglomerative mendapat sekitar 0,82 dan 0,25. Kedua model ini melampaui target evaluasi yaitu 0,80 yang ditetapkan, artinya proyek ini berhasil. Jadi di sini saya akan menunjukkan grafik bar perbandingan. Dari grafik perbandingan ini jelas terlihat Cummins yang biru itu lebih tinggi dari garis hijau target, yaitu 0,80. Nah, sini si plotnya. Dan dari Silhouette plot per cluster ini kita bisa lihat semua cluster memiliki koefisien Silhouette yang konsisten tinggi. Tidak ada cluster yang buruk dan negatif. Selanjutnya, fase terakhir ada deployment. Nah, pada tahap deployment, hasil clustering diinterpretasikan diberi nama segmen yang bermakna secara bisnis dan disajikan dalam berbagai format visualisasi untuk mendukung pengambilan keputusan strategis. Berdasarkan profil cluster, 5 segmen pelanggan yang berhasil ditemukan adalah cluster 0, yaitu champions, yang artinya pelanggan dengan income dan spending score tertinggi, frekuensi belanja paling sering, dan lisensi terkecil alias paling aktif. Ini adalah pelanggan yang paling berharga bagi perusahaan. Selanjutnya ada cluster 1, yaitu loyal customer, dengan artian income menengah ke atas, konsisten berbelanja, frekuensi transaksi yang baik, mereka setia dan berpotensi naik ke level champions. Sini ya. Yang kedua itu yang cluster 2 itu ada Atrix, yang artinya resensinya mulai panjang dan frekuensi mulai menurun. Mereka pernah aktif tapi mulai menjauh. Ini tuh perlu intervensi segera. Dan selanjutnya ada cluster 3, new customers, usia muda, income masih rendah, baru bergabung di platform, onboarding yang baik akan menentukan loyalitas mereka ke depan. Dan yang terakhir ada cluster 4, yaitu lost customers, sudah sangat lama tidak bertransaksi, spending score rendah, butuh kampanye win back yang agresif. Radar cheat kita. Nah, sini.
Radar chart ini memperlihatkan bentuk profil tiap segmen secara visual. Champion terlihat besar dan penuh, sementara lost customers terakhir ini di sini. Ya, lost customer kecil dan rendah di hampir semua dimensi. Yang terakhir ini dashboardnya di sini. Dari P-chart, distribusi tiap segmen relatif seimbang sekitar 20%, dan heat map ini adalah dashboard akhir yang langsung bisa digunakan tim marketing untuk membaca karakteristik setiap segmen sekaligus. Oke, di sini juga ada rekomendasi ini strategi marketingnya deh. Nah, mungkin champion 1 itu Champions yang cluster 0 itu bisa program reward eksklusif dan loyalty point premium. Terus loyal customers mungkin bisa program member upgrade untuk mendorong ke level champions. Selanjutnya cluster 2 itu kampanye re-engagement atau kirim promo personal via email atau WA, diskon khusus kami rindu kamu untuk realisasi berikut. Nah, ada di new customer itu mungkin ada welcome package atau dan onboarding experience yang menyenangkan, tutorial penggunaan platform dan program referral teman. Dan yang terakhir itu lost customer mungkin kampanye winback dengan diskon besar minimal 40%, analisis chart untuk memahami pola kehilangan pelanggan, dan yang terakhir retensi via konten inspiratif dan penawaran nostalgia. Sini ada ringkasannya ya, ringkasan akhir proyek saya itu datasetnya yang tadi menggunakan customer segmentation RFM, resensi frekuensi monitoring yang berisi 8.000 baris data. Metode utamanya ada K-means clustering plus PCA 2D, jumlah klasternya ada 5 segmen pelanggan. Silhouette score-nya itu ada di 0,8446, yaitu dengan artian lulus sesuai target 0,80, dan Davis Boolean-nya itu 0,2167, dan mendekati 0 itu sangat baik ya. Di sini ada kesimpulan ringkasan akhir analisis. Baik, sekarang saya akan menyampaikan kesimpulan dari proyek ini. Proyek data mining customer segmentation ini berhasil dituntaskan melalui 6 fase RISPDM dengan ringkasan sebagai berikut. Pertama, dataset yang digunakan adalah customer segmentation RFM dari Kaggle dengan 8.000 data pelanggan dan 10 variabel. Ini. Sini. Kedua, metode yang diterapkan adalah K-means clustering dikombinasikan dengan PCA untuk reduksi dimensi, mengompres Navitor menjadi dua komponen yang mempresentasikan lebih dari 94% informasi data. Yang ketiga, hasil clustering menghasilkan 5 segmen pelanggan yang terdefinisi jelas: champions, loyal customer, at-risk, new customer, dan lost customers. Keempat, evaluasi model menunjukkan silhouette score dengan skor itu 0,846 melampaui target evaluasi yaitu 0,80, dan Davis Boolean Index itu skornya 0,2162 yang mendekati 0, artinya cluster sangat baik. Kelima, dari hasil segmentasi ini tim marketing dapat merancang strategi yang dipersonalisasi untuk setiap segmen melalui dari program VIP untuk champions hingga kampanye winback untuk lost customer. Demikian presentasi saya. Semoga proyek ini bermanfaat dan bisa diaplikasikan pada kasus nyata di industri. Terima kasih telah menyimak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.